Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nuri Novianti Afida, SSN HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lulu Zafira dari PGSD kelas 2A dengan NIM 2009898. Hari ini akan mempresentasikan artikel jurnal yang sebelumnya telah saya buat dengan judul Pengaruh Perkembangan Iptek bagi Siswa SD. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal sebagai Iptek sudah sangat berkembang pesat di dunia ini maupun di Indonesia. Sekarang, hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh Iptek. Semua kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan lagi dari Iptek, karena sekarang keduanya sudah melekat dan tidak bisa dipisahkan. Dan tentunya, kedua hal tersebut saling membantu serta memudahkan pekerjaan atau kegiatan manusia. Teknologi ini memang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Akan tetapi, semua yang ada di dunia ini memiliki dampak positif dan negatif di bidangnya masing-masing. Semua manusia sangat terbantu dengan adanya perkembangan Iptek ini. Dan tidak terkecuali bagi siswa SD. Yang tentunya mereka sejak kecil sudah dikenalkan dengan alat yang dinamakan teknologi, serta tumbuh dan berkembang dengan teknologi yang semakin berkembang dan semakin canggih. Dengan adanya teknologi yang sudah ada di dalam kehidupan siswa SD ini, tentunya terdapat dampak yang tentunya positif serta negatif. Sehingga kita selaku pendidik ataupun selaku orang dewasa, bagaimana kita bisa mengarahkan anak SD tersebut agar tidak terjerumus ke dalam dampak yang negatif, tetapi mereka hanya bisa mendapatkan manfaat yang baik saja. Kita harus bisa memberikan pengetahuan dan ilmu yang cukup, sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dan menggunakan teknologi dengan bijak, yang pastinya diiringi dengan pengetahuan yang luas. Di dalam kehidupan sekarang, perkembangan Iptek dari waktu ke waktu semakin canggih yang didukung oleh arus globalisasi yang semakin pesat dan semakin hebat. Dengan adanya perkembangan Iptek tersebut, maka sangat berpengaruh besar di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan tentunya sangat penting dan berpengaruh untuk mengembangkan diri anak didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Perkembangan Iptek sangat berpengaruh dalam semua orang, tentunya bagi siswa SD. Iptek juga kita ketahui sebagai ilmu pengetahuan teknologi merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan individu dalam bidang teknologi. Iptek juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, baik dari segi pengetahuan atau penemuan, bahkan dari perkembangan teknologi itu sendiri. Ilmu juga merupakan sebuah pemahaman tentang pengetahuan yang dimiliki seseorang. Ilmu memiliki fungsi sebagai alat untuk mencari atau menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan hipotesis. Kemudian, pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang yang diperolehnya dari pengalaman yang ada di dalam kehidupannya. Pengetahuan dapat didapat ketika seseorang yang menemukan sesuatu yang sebelumnya belum mereka temukan. Kemudian teknologi merupakan suatu teknologi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan seseorang agar mempermudah kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu dan zaman, Iptek memiliki banyak perubahan yang sangat cepat dan cerdas. Perkembangan yang terjadi dapat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi semua orang, tak terkecuali bagi siswa SD. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya dapat banyak pengaruh yang terjadi di dalam hidup kita semua.
Iptek juga merupakan sesuatu yang sangat berharga saat ini, dan oleh karena itu, kita sebagai manusia yang bisa menggunakan teknologi dengan baik, agar tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang sudah sangat berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memiliki banyak manfaat. Meskipun memiliki banyak dampak positif bagi manusia, perkembangan ini juga tentunya pasti memiliki dampak yang negatif bagi kehidupan kita semua. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi siswa SD, yang saat ini mereka tumbuh dan berkembang dengan pengaruh teknologi yang semakin canggih. Pada zaman ini, siswa SD sudah disuguhkan dengan teknologi yang serba bisa, terutama dalam keadaan seperti ini, yang mengharuskan siswa belajar menggunakan smartphone dari rumah. Tidak bisa dipungkiri apabila tidak ada kekhawatiran dari dalam diri kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang dewasa, sehingga saat ini terdapat dampak negatif yang mungkin saja bisa mempengaruhi siswa SD tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus melakukan evaluasi diri secara jujur, terbuka, dan objektif terhadap apa yang kita selama ini lakukan supaya kita tidak terjerumus ke dalam dampak negatif atau terjerumus ke dalam era globalisasi yang semakin berkembang ini. Selanjutnya ada dampak-dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama, ada dampak kita semakin mudah untuk mencari informasi secara luas dan cepat. Tentunya dengan adanya teknologi dan internet yang semakin canggih ini, membuat anak didik bisa mencari informasi dengan mudah dan praktis. Tentunya pada saat daring seperti ini, mereka diharuskan belajar dari rumah, sehingga dengan adanya teknologi ini bisa terbantu, sehingga mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan teknologi dan internet, sehingga mereka mendapatkan materi yang sangat luas yang tidak terpaku pada pemberian guru saja. Mereka juga pastinya merasa sangat dimudahkan untuk mencari sesuatu di internet tanpa harus membaca buku satu persatu, dan tentunya yang sangat memakan waktu yang cukup lama. Dengan dimudahkannya anak untuk mendapatkan informasi sangat berpengaruh terhadap minat anak untuk belajar. Mereka merasa seperti dipermudahkan sehingga mereka semakin memiliki motivasi dan semangat yang besar untuk belajar dan mengetahui hal-hal yang baru. Yang selanjutnya adalah dampak tersebut dapat membuat anak didik ke arah yang lebih maju dan modern. Modernisasi merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang sebelumnya kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik dan makmur. Dengan harapan kita tercapai kehidupan yang lebih maju dan berkembang. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka anak didik tidak akan terkejut dan terbelakang terhadap dunia luar, sehingga mereka bisa mengenal dan mengetahui, mengeksplor dunia luar dengan cepat dan mudah. Selanjutnya adalah mereka dapat mengenal budaya dan dunia luar dengan mudah. Seperti dampak yang kedua tadi, dengan adanya internet dan teknologi yang semakin berkembang pesat, mereka bisa menambah pengetahuan baru terhadap perkembangan dunia luar. Saat anak menelusuri internet, maka mereka akan menemukan tentang budaya luar, sehingga mereka bisa belajar, sehingga suatu saat mereka sudah mengetahui dan tidak terdorong arus globalisasi tentang budaya luar. Sehingga apabila mereka sudah mengetahui dari masa dini, mereka bisa berpikir dan mengetahui mana yang baik dan mana yang benar tentang budaya-budaya. Selanjutnya yang keempat adalah
anak didik mampu menjadi lebih kreatif dan terbuka. Seperti yang kita ketahui kan bahwa anak didik sekarang sudah berteman dengan teknologi semakin canggih. Ketika anak didik menggunakan teknologi tersebut, mereka akan merasa lebih senang dan terhibur karena mereka bisa mencari informasi dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi lebih percaya diri karena mereka bisa mengapresiasikan perasaannya melalui karya seperti tulisan maupun video. Siswa bisa menjadi lebih mudah terbuka terhadap perubahan karena mengikuti perubahan arus yang terjadi terhadap informasi di internet. Ketika mereka melihat berbagai informasi tersebut, maka mereka bisa memiliki motivasi dan inovasi baru untuk menciptakan hal-hal yang baru atau penemuan-penemuan baru. Mereka sehingga memiliki motivasi untuk belajar atau menciptakan sehingga suatu saat mereka sudah mengetahui dan tidak terdorong oleh arus globalisasi tentang budaya luar. Artinya, dengan munculnya motivasi dan inovasi tersebut, tentunya akan membuat siswa menjadi lebih kreatif dan aktif untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian, tentunya apabila ada dampak positif, pastinya ada dampak negatif yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif yang terjadi dari perkembangan iptek tersebut. Yang pertama dapat merusak moral. Ketika siswa menelusuri internet, tentunya tidak selalu menemukan konten-konten yang baik dan berguna saja atau bermanfaat. Teknologi dan internet sangatlah luas sehingga tidak menutup kemungkinan siswa tersebut akan menemukan konten negatif yang bisa merusak moral mereka, terlebih lagi apabila kurangnya pengawasan dari kita, dari orang tua, dari orang dewasa, sehingga hal tersebut bisa terjadinya mereka mengakses internet yang kurang memiliki manfaat, sehingga sangat dikhawatirkan siswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online, bahkan dapat terkena cyberlesion addiction atau keterlibatan atau kehilangan kontak dengan hubungan yang ada di dalam dunia nyata, sehingga mereka mengalami kecanduan dan ketertarikan sehingga mereka akan memainkan smartphone lebih-lebih dan kurangnya kesadaran untuk melakukan hal lain sehingga memutuskan kontak dengan orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah dapat menumbuhkan sikap malas. Seperti yang kita lihat, anak-anak zaman sekarang seringkali bermain handphone dengan lupa waktu sehingga kurangnya rasa ingin bersosialisasi dengan dunia nyata, kurangnya rasa ingin tahu. Mereka memiliki tujuan yang sebenarnya untuk memudahkan dan mempercepat semua kegiatan manusia. Tetapi ini juga dapat mengurangi aktivitas mereka di dunia nyata. Jadi siswa akan merasa malas untuk melakukan sesuatu kegiatan karena memiliki pemikiran bahwa semuanya akan dilakukan oleh teknologi, sebagaimana yang dipelajarinya tentang teknologi, sehingga siswa berpikir untuk tidak melakukan apapun lagi. Mereka sudah diselimuti oleh rasa malas karena terus-menerus mengandalkan teknologi, dan mereka berpikir semua pekerjaan mereka bisa selesai dengan mudah apabila menggunakan teknologi. Selanjutnya, dapat membuat siswa menjadi ketergantungan. Rasa ini muncul karena selama mereka selalu dimanjakan oleh teknologi yang serba bisa. Sama sepertinya dengan dampak yang menimbulkan rasa malas.
Hal ini tentunya tidak baik jika mereka terus memiliki pemikiran yang cerdas, juga karena hal ini bisa menjerumuskan mereka dan membuat mereka tidak berkembang maju. Pelajar tersebut menjadi pecandu dari keberadaan teknologi secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa tidak memiliki sikap skeptik secara kritis terhadap sesuatu hal yang baru, apalagi dalam konteks internet yang mereka secara tidak sadar dan tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang over free. Selanjutnya adalah terciptanya individu yang bersifat individual. Pembelajaran jarak jauh sekarang bisa menyebabkan fungsi guru tersingkirkan dan bisa menumbuhkan sikap individual karena sistem pembelajaran sekarang dapat dilakukan oleh seseorang diri tanpa bantuan orang lain. Selain bisa menyingkirkan fungsi guru, etika dan sikap siswa sulit diatur dan sulit untuk dibina dan diawasi sehingga bisa membuat etika siswa menurun drastis dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial bisa tergerus. Yang selanjutnya adalah peserta didik dapat bisa terkena informasi overload. Maksud overload di sini, mereka menerima informasi yang berlebih-lebihan. Siswa dapat menemukan informasi yang tidak ada habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah cara menyikapi. Bagaimana kita selaku orang dewasa atau pendidik atau orang tua untuk menyikapi hal tersebut. Baik, setelah saya rangkum, saya menemukan beberapa cara. Yang pertama, cara menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin cepat ini bisa dioptimalkan dengan pendidikan. Siswa tersebut bisa diberikan pendidikan yang optimal sehingga mereka tidak tergerus oleh derasnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi sekarang. Tentunya pendidikan tersebut sangat penting sehingga selain mereka mengikuti arus perkembangan teknologi, mereka juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan yang cukup sehingga mereka bisa mengetahui mana yang baik dan benar untuk kehidupan mereka. Selanjutnya, siswa perlu diawasi dan diberikan arahan saat menggunakan teknologi sekarang. Orang tua perlu mengawasi dan memberikan batasan terhadap penggunaan dan pengetahuan teknologi yang digunakan anak-anak sekarang. Para orang tua serta guru juga perlu memberikan pembelajaran tentang teknologi zaman sekarang sehingga siswa tersebut tidak salah dalam menggunakan teknologi. Baik, berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas tadi, perkembangan iptek memiliki fungsi untuk mempermudah semua kegiatan kehidupan manusia, terutama dan tak terkecuali bagi siswa SD. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak tantangan yang mungkin saja akan terjadi. Selain memiliki pengaruh positif seperti mempermudahkan kegiatan manusia, iptek juga memiliki pengaruh negatif yang tentunya bisa menjerumuskan anak didik apabila tidak dibimbing dan diawasi oleh orang tua secara ketat. Orang tuanya tentu memiliki kewajiban dan memberi pemahaman dan memberikan batasan bagi anak didik supaya mereka bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan iptek bagi siswa SD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.